seputar pelecehan dan penyiksaan terhadap tenaga kerja Indonesia yang sudah menjadi cerita lama yang masih terus terjadi. Dan anehnya pemerintah belum menemukan cara yang tepat dalam menyelesaikan masalah ini. Para pahlawan devisa menjadi bulan-bulanan para oknum, mulai dari oknum perekrut tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, sampai majikan tempat mereka bekerja di luar negeri. Pelecehan dan penyiksaan terhadap tenaga kerja Indonesia sudah menjadi cerita lama yang masih terus terjadi. Anehnya, pemerintah belum menemukan cara yang tepat dalam menyelesaikan masalah ini. Permasalahan tenaga kerja Indonesia sudah dimulai saat rekrutmen dilakukan. Para calon TKI ini direkrut melalui cara yang tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, silakan. Kita lagi mau ngebahas soal TKI ini, Bang. Kira-kira bisa dibantu nggak dari Migran Institute? Duduk dulu aja, duduk. Kalem, bro. Kita diskusikan. Bro. Ini, Bang, sebenarnya apa aja sih, Bang, masalah TKI yang ada di Indramayu ini khususnya, Bang? Gimana tuh, Bang? Persoalan TKI banyak, Bang. Salah satu yang saat ini marak trafficking. Traffickingnya kayak gimana tuh, Bang, modusnya? Modusnya bisa perorangan atau juga korporasi. Kita bisa nggak dapetin agen atau pelaku korporat itu yang menjual trafficking itu gimana, Bang? Caranya hanya dijebak. Jebaknya gimana tuh, Bang? Kasih umpan. Gimana kalau kita lakuin sekarang, Bang? Boleh? Ayo, siap. Untuk memancing sang agen TKI nakal, kami pun bekerja sama dengan salah seorang warga yang akan berperan sebagai calon TKI yang berminat bekerja di luar negeri. Setelah semuanya siap, kami pun menunggu kedatangan sang agen TKI. Setelah menunggu lebih kurang 30 menit, sang agen perekrut TKI pun datang. Sebut saja namanya Marni. Marni datang ditemani oleh suaminya. Tanpa basa-basi, Marni langsung mewawancarai calon TKI yang akan direkrutnya. Ini ya, yang umurnya berapa? Lahir tahun berapa? Lahir 9 bulan? Ya. Ya, maunya sih tapi mereka lagi. Kecurangan sudah dimulai Marni saat proses pemberkasan dokumen calon TKI. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, dalam pasal 51 poin A dijelaskan bahwa untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon TKI harus memiliki dokumen yang meliputi kartu tanda penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran, atau surat keterangan kenal lahir. Miris memang, para calon TKI ini ternyata diperjualbelikan oleh agen dan perusahaan layaknya barang dagangan. Tak jarang, para calon TKI justru terjebak dengan janji-janji manis sang agen atau sponsor. Setiap hari, setiap kesalahan, sedikit-sedikit dipukul gitu. Itulah pengalaman pahit yang tak akan dilupakan oleh Sulastri seumur hidupnya. Maksud hati, ingin mencari peruntungan di negeri orang, perempuan berusia 34 tahun ini harus menerima siksaan yang sangat sadis. Sulastri termakan bujuk rayu seorang agen TKI ilegal yang mengaku bisa memberangkatkannya ke Abu Dhabi tanpa harus lulus tes kesehatan. Mimpi buruk Sulastri dimulai saat berada di penampungan TKI. Sang agen menyerahkan dirinya kepada 2 orang yang diduga sindikat perdagangan manusia. Bukannya dibawa ke Abu Dhabi, Sulastri justru dibawa dengan kapal laut menuju Singapura. Kecurigaan Sulastri menjadi kenyataan setelah perwakilan agen yang ada di Singapura justru memberinya tiket menuju Maroko. Kebijakan pemerintah Indonesia melakukan moratorium pengiriman TKI informal ke Timur Tengah menjadi salah satu faktor tingginya angka human trafficking. Para calon buruh migran harus menggunakan jasa agen TKI nakal untuk berangkat secara ilegal ke negara penempatan yang masih berstatus moratorium. Rata-rata trafficker ya, pelaku itu dia menggunakan visa umroh. Mereka berjejaring. Kayak yang kita dampingi saat ini,
si S diberangkatkan ke Batam. Sesampainya di Batam itu mereka diantar oleh jaringan si pelaku yang ada di Jakarta. Diantar sampai ke Singapura. Pelaksana penempatan TKI swasta atau PPTKIS seringkali melanggar aturan rekrutmen tenaga kerja. Mereka memanfaatkan agen lepas untuk mencari calon TKI ke daerah. Cara inilah yang berpotensi membuat calon TKI rentan menjadi korban human trafficking. TKI adalah pihak yang rentan menjadi korban perdagangan manusia. Mereka sudah menghadapi bahaya saat menjalani proses perekrutan di dalam negeri sendiri. Ironisnya, meskipun sudah terjadi puluhan tahun, pemerintah belum punya cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah pahlawan devisa ini. Jadi, jangan bilang pemerintah tidak tahu tentang masalah ini, karena kami sudah memberitahukannya.